Hah? Nggak ada lagi? Ah, kayak bodoh, Pak. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan pada seorang wanita yang dibunuh di dalam toko. Dan mirisnya, pelaku pembunuhan ini pun sempat menelpon keluarga korban lalu kabur ke Malaysia. Permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dari seorang wanita berusia 45 tahun bernama Eli Jumini, warga Dusun Koto Pandan, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bunggal, Kota Sungai Penuh. Diketahui Eli merupakan seorang janda setelah berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya dan telah memiliki 4 orang anak. Tidak ada informasi lebih jauh lagi mengenai sosok dari Eli Jumini ini. Namun sosoknya menjadi pusat perhatian ketika dirinya ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah toko. Menurut kesaksian keluarga, jika Eli Jumini berpamitan pergi pada keluarga. Namun sejak kepergian terakhir kalinya itu, Eli tidak bisa dihubungi, bahkan tidak ada satu teman ataupun kerabat yang mengetahui keberadaannya. Eli Jumini diketahui hilang selama 4 hari. Terungkap keberadaannya ketika ada seorang pria misterius menelpon keluarga. Lalu pria misterius tersebut memberitahukan pada keluarga untuk segera menjemput Eli yang berada di sebuah toko pertanian bernama Abel Pertanian yang berada di Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Pelaku ini mengaku telah menyekap Eli di sana dengan alasan hutang piutang Eli kepada pria misterius itu. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, di saat pria misterius tersebut mengaku jika Eli sudah dalam kondisi tidak bernyawa, yang membuat anak korban berteriak menangis histeris. Bukti-bukti transfer, nah kita kemana-mana harus ada bukti transfer, Pak. Kalau Bapak nak bayar utang, kami bayar, tapi tolong Ibu kembalikan ibu kami. Ya, mau kita ketemu mana? Kita ketemu, Pak, yo. Di tokoku mana? Di Lolo. Aminin kami pergi sudah maghrib, kayak tunggu kami nanti di situ. Kalau nak ada ibu kami mana? Ayo nih ya, kami pergi situ minin, Pak, kami berangkat dari sekarang. Oh, nggak ada SMS, nggak ada masuk karena kayu nggak ada pulsa. Kayu banyak uang, kayu nggak ada beli pulsa. Oh, nggak ada, nggak bisa bilang sengaja, Pak. Sekarang nih. Bapak ini lah masuk penyanderaan namanya, pemerasan. Nah, di toko Bapak, minin kita subuh ya Pak, kami berempat, kakak beradik kami ke sana. Nah lah, awas Bapak nggak ada ya situ ya. Aku tak ada ini. Oh, Bapak bilang tadi hati gue kerinci. Minin ibu aku di toko Bapak sama siapa? Hah? Nggak ada lagi? Ya. Kayak bodoh, Pak. Mana gila? Usai dari percakapan itu, keluarga Eli pun segera mencari lokasi di mana toko pertanian tersebut dan akhirnya berhasil menemukan toko itu. Namun pada saat itu, keluarga tidak bisa masuk ke dalam toko lantaran pintu toko dalam kondisi terkunci. Lalu keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Pada hari Jumat malam, tanggal 6 Desember 2024, setibanya polisi di lokasi, polisi berhasil membuka pintu toko tersebut. Dan di dalam toko, polisi menemukan tubuh Eli Jumini dalam kondisi yang sudah membengkak dengan wajah sulit dikenali di balik tumpukan kasur. Selain itu, pihak kepolisian pun menemukan adanya cipratan darah pada dinding, gelas kaca, pecahan cermin, bungkus rokok, dan asbak.
Jasad Eli segera dievakuasi menuju RSUD Mejen Aha Talib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pihak kepolisian segera menelusuri siapa pemilik toko, yang dimana toko pertanian itu milik mantan kepala desa. Dan toko tersebut dikelola oleh seorang pria bernama Agus Kurnia sebagai sales dari peralatan pertanian. Sementara sosok pria misterius itu pun diduga adalah Agus Kurnia. Lantaran setelah kasus ini terungkap, Agus Kurnia tidak diketahui keberadaannya. Woi, darah seperti lagu ni Anur. Pak, jangan banyak masuk Pak ya. Darah ni. Ya, Sosok dari terduga pelaku pembunuhan Agus Kurnia diketahui telah memiliki seorang istri yang bekerja di salah satu puskesmas tempat dan telah memiliki anak. Pihak kepolisian segera mencari lokasi keberadaannya. Dalam proses penyelidikan polisi berhasil menemukan mobil Honda Jazz berwarna silver yang diduga mobil tersebut digunakan oleh Agus untuk membawa korban. Bahkan mobil itu sempat dijual di wilayah Siulap lalu dikembalikan ketika pembunuhan ini viral. Pihak kepolisian telah memeriksa istri dari Agus lantaran mobil tersebut sempat dijual oleh sang istri sebesar 40 juta rupiah pada warga Siulak dengan alasan untuk biaya pengobatan neneknya. Dan penjualan mobil itu pun setelah penemuan jasad Eli. Namun setelah mengetahui mengenai pembunuhan, pembeli mobil Honda Jazz mengembalikan mobil dan meminta uang 40 juta itu dikembalikan. Lalu sebagai barang bukti, pihak kepolisian pun menyita mobil tersebut. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, polisi menemukan fakta jika korban Eli ini memiliki hutang kepada Agus sebanyak 36 juta rupiah. Dan rencananya korban pun akan membayar 16 juta rupiah. Tetapi ketika ketemu dengan Agus, korban belum membayar hutangnya itu. Dan ada dugaan jika motif pada pembunuhan ini akibat hutang piutang yang dimiliki oleh korban. Tetapi itu baru dugaan sementara saja. Berdasarkan informasi yang didapat oleh pihak kepolisian, pelaku Agus diduga akan melarikan diri ke luar negeri, tepatnya Malaysia. Dan polisi pun segera melakukan pencekalan jika Agus ini nekat kabur ke Malaysia. Meskipun telah berupaya melakukan pencegahan, Agus ini tetap saja berhasil melarikan diri ke Malaysia melalui jalur ilegal. Dan polisi segera berkoordinasi dengan kepolisian Malaysia untuk membantu mencari lokasi persembunyian dari Agus. Pihak kepolisian pun tetap berkomitmen akan terus melakukan pengejaran terhadap Agus meski Agus telah melarikan diri ke luar negeri. Pada sisi lainnya, istri dari Agus pun sempat mengirimkan messenger kepada sang suami, yang dimana sang istri ini meminta pada Agus untuk menyerahkan diri. Karena dampak dari kejadian ini, istrinya menjadi sasaran netizen. Sementara keluarga dari korban pun sangat berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku secepatnya. Seiring berjalannya waktu, hingga 7 bulan berlalu, polisi akhirnya mendapatkan informasi tentang keberadaan dari Agus, yang diketahui Agus ini bekerja di sebuah restoran yang ada di Malaysia. Dan Agus pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa perlawanan. Pelaku segera dipulangkan kembali ke Indonesia menggunakan pesawat, lalu tiba di Mapolres Kerinci pada tanggal 1 Juli 2025. Menurut pengakuannya, Agus melarikan diri melalui Dumai, menyeberang ke Malaysia melalui jalur ilegal menggunakan speedboat. Gus, sudah apa, kerja di rumah makannya udah berapa lama? 1 minggu masuk, saya langsung kerja sana. Yang terakhir ditangkap ini? Saya tidak pernah tukar tempat kerja. Di situ lah. Sebelum itu? Tidak pernah tukar. Di sana juga. Berarti kerja baru seminggu? Bukan, maksud saya 1 minggu masuk, langsung kerja di sana. Oh, Sampai saya ditangkap. 1 minggu masuk. Sampai di sini. Sampai di sini langsung kerja. Kalau ngabis video kan, atau bunuh dia kan hari Selasa. Iya. Iya kan, jam berapa?
jam 3-an lah. Pokoknya udah lewat zuhur. Berarti matinya di depan ya? Bukan, matinya di dalam. Oh, Awalnya cekcok di luar, tapi dia lari ke dalam. Nah, awalnya cekcok itu apa sih yang dicekcokkan? Ketika sudah berada di Malaysia selama seminggu lamanya, Agus mendapatkan pekerjaan dan bekerja di sebuah restoran. Bahkan Agus ini tidak merubah penampilannya sedikit pun, meski dirinya tahu sedang diburu oleh pihak kepolisian. Penangkapan Agus ini sangat tepat waktu, dikarenakan Agus telah berencana akan menetap di Thailand untuk tinggal bersama dengan kekasihnya di sana. Agus pun segera menjalani pemeriksaan secara intensif mengenai pembunuhan menghilangkan nyawa Eli Jumini. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terungkaplah fakta jika motif pada pembunuhan ini karena keributan di antara keduanya. Yang bermula di saat korban dan pelaku ini janjian bertemu di sebuah SPBU. Pelaku menjemput korban menggunakan mobil, dan saat di dalam mobil itu terjadi keributan antara korban dan pelaku. Penyebabnya ketika pelaku ini meminta uang sebesar 2 juta rupiah kepada korban, namun permintaan itu ditolak oleh korban. Setelah keduanya tiba di toko yang menjadi lokasi pembunuhan, keributan pun tidak mereda hingga masuk ke dalam toko. Sampai akhirnya pelaku memukul dan menendang korban. Pelaku mengaku memukuli wajah korban sebanyak 6 kali. Lalu korban yang mendapatkan kekerasan fisik berusaha untuk kabur dari toko, namun berhasil ditarik oleh pelaku hingga akhirnya korban pun tidak bisa kabur dari toko. Emosi yang sudah tidak terkendali itu, terjadilah pembunuhan, yakni pelaku mengambil kayu lalu memukuli wajah dan tubuh korban berulang-ulang kali. Salah satu pukulannya mengenai kepala korban. Setelah korban ini kehilangan nyawa dan bersimbah darah, pelaku menutupi tubuh korban menggunakan kasur, lalu mencuci tangannya dan pergi meninggalkan toko. 13. Sehingga korban posisi bongkok meminta tolong dan berteriak minta tolong dan minta ampun sambil memegangi kepalanya. Nah, di sini aku berulang-ulang mukul. Berapa kali? Berulang, Pak. Lebih dari 2 kali berarti. Lebih. Nah, korban sambil berteriak minta tolong, ampun. Pukulnya sebelah mana? Pukul. Saya yang kepala ini berarti, Pak. Bagian kepala berarti ya, Pak. Sama tangannya. Kalian 13. Pada keesokan harinya, pelaku ini kembali lagi untuk mengambil barang-barang milik korban, lalu melarikan diri ke Jambi dan membuang barang bukti ke sungai. Rekonstruksi ulang pembunuhan pun telah dilakukan di lokasi pengganti dengan alasan situasi yang tidak kondusif. Saat rekonstruksi ulang itu, pelaku mengaku ketika korban sudah terkapar, korban ini sempat meminta ampun, namun pelaku tidak peduli dan tetap memukuli korban terus-menerus, hingga akhirnya korban Eli pun kehilangan nyawa. Ketika rekonstruksi ulang itu, anak dari korban berteriak-teriak memaki pelaku dan berusaha menyerang pelaku lantaran merasa marah sang ibu telah dibunuh oleh pelaku Agus. Sementara motif pada pembunuhan lantaran pelaku merasa sakit hati dikarenakan korban ini sempat melontarkan makian. Namun banyak publik yang menyangka jika pembunuhan ini berlatar belakang hutang piutang dan asmara antara korban dan pelaku. Sementara itu, atas perbuatannya, pelaku ini pun dijerat pasal pembunuhan tidak berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?